Kalau untuk saya sendiri sebenarnya baru sadar harus sekali mengikuti perkembangan teknologi untuk membaca e-book dan e-journal, artikel, e-paper itu di tahun 2017 ketika saya kembali ke bangku kuliah untuk melanjutkan studi S2. Dan ketika saya mengambil tugas akhir disertasi, saya itu sumber referensinya ada 90. Dari ke-90 referensi sumber tadi, ternyata hanya 2 yang berasal dari buku fisik. Bayangkan, 90 hanya 2 buku fisik. Sisanya digital. Karena saya sadar ketika saya harus mengejar topik yang mendapat informasi terupdate-nya, yang kekinian, itu tidak bisa hanya mengandalkan buku fisik yang baru dicetak, terbaru itu 2 tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Sementara kalau e-book, e-artikel, e-journal, itu hanya hitungan hari, minggu, atau bulan sudah bisa kita akses. Jadi keterbaruannya bisa kita kejar. Itulah kelebihan dari teknologi. Dan itulah yang membuat mahasiswa-mahasiswa saat ini juga beralih dari buku fisik ke digital. Seperti yang ada di sebelah kanan saya ini mahasiswi masa kini nih, lihat. Mejanya kosong, cuma ada handphone dan juga laptop. Ini lagi mengerjakan tugas. Karena dengan laptop bisa mengakses berbagai sumber referensi secara digital, e-book, e-journal, e-artikel, tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Sementara yang satunya ini potret atau gambaran mahasiswa jadul. Mahasiswa yang masih berkutat dengan buku-buku, ini seperti saya waktu S1, 20 tahun yang lalu kurang lebih. Menumpuk buku fisik, mencari referensi yang terkait dengan topik yang sedang diangkat, ditulis, diambil, dicatat dulu, ya kan, di notebook, dicatat dulu, baru pulang deh ke rumah. Karena saat itu mungkin laptop juga masih terbatas ya. Pulang ke rumah dikerjakan lewat PC. Nah, gejala yang tadi saya sampaikan sebenarnya sudah terekam sejak tahun 2017 di Amerika Serikat. Jadi penjualan e-book, kemudian audiobook atau buku yang diperdengarkan itu meningkat 37% sepanjang 2017 sampai 2018. Di Amerika Serikat juga ada data yang menyebutkan bahwa orang-orang yang membaca buku lewat e-book atau e-journal itu lebih banyak menghabiskan buku, jumlah buku yang dibaca total dalam setahun itu mencapai 10 buku rata-rata. Sedangkan orang yang membaca buku fisik hanya 4 buku dalam 1 tahun. Ada juga aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk membaca. Misalnya aplikasi Blinkist untuk merangkum buku-buku non-fiksi dalam waktu hanya 15 menit. Sama nggak tuh sama program kita ya? Dan kemudian ada Wattpad, ini juga ada cerpen dan buku-buku fiksi, macam-macam. Kemudian ada namanya Storyal. Aplikasi ini banyak digunakan oleh penulis untuk mempublish tulisan-tulisannya. Seperti seorang penulis yang akan saya wawancari berikut ini, D. Lestari. Mbak Di, apa kabar? Baik, terima kasih. Mbak Di, saya mau tanya dari pandangan seorang penulis yang sudah malang melintang puluhan tahun, bagaimana sekarang cara menulis, Mbak Di? Kalau saya tidak merasa terdistraksi dengan format bacaan digital ya, dan tidak mengubah cara menulis saya secara esensial gitu. Kalau memang baca fisik, terus terang saya juga sampai sekarang masih suka sih gitu. Tapi kalau saya harus membeli sendiri, biasanya sekarang saya lebih memilih format digital. Jadi balance lah ya antara buku fisik dan digital ya? Betul, balance. Mbak Di kan sekarang juga sebentar lagi kabarnya mau merilis buku ya. Nah, rilis bukunya ada perubahan tren tidak? Karena kehadiran tadi itu e-book. Tahun 2007 itu saya pernah mengeluarkan cerbung digital, perahu kertas. Itu kali pertama perahu kertas dirilis ke publik, formatnya digital juga. Dan orang waktu itu baca dari ponsel. Nah, sambutannya justru cukup hangat saat itu gitu. Sehingga saya tidak ragu lagi ketika saya hendak merilis buku Aroma Karsa. Aroma Karsa ini novel dari digital dulu. Betul, dan yang terbaru itu judulnya Rapi Jali, itu juga dirilis dalam bentuk digital terlebih dahulu. Terakhir Mbak Di, bagaimana seorang D. Lestari melihat masa depan buku, the future of books? Bagi saya sebetulnya ini adalah prospek yang menjanjikan gitu, hanya saja memang perlu ada banyak inovasi sehingga kalau kita baca digital itu bukan hanya sekadar mediumnya yang berbeda. Tapi buku fisik akan sepenuhnya ditinggalkan atau masih tetap eksis? Kalau saya rasa tidak mungkin sepenuhnya ditinggalkan ya, karena
seperti saya bilang tadi, ada romantisme tersendiri. Ada romantisme, ada sense rasa yang tidak bisa didapat di digital ya. Kita tidak tahu nih nanti perkembangan, mungkin sekarang saya bicaranya di tahun ini ya, tapi mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ketika kondisi sudah berbeda, ada temuan baru, teknologi baru, atau mungkin keterbatasan baru gitu ya yang memungkinkan kita harus migrasi besar-besaran ke jalur digital, bisa saja gitu. Buku nanti jangan-jangan bentuknya hologram, bisa juga begitu. Bisa juga, kenapa enggak, ya kan? Dibacain langsung sama pembacanya, tapi kita bisa lihat gitu, atau mungkin kita bisa melihat audio tapi ada enhancement dari aroma. Benar-benar ya, audiobooks juga sekarang meningkat penjualannya. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Adi Lestari atas waktunya di 50 Minutes Metro TV. Sama-sama Mas Wahyu. Bye. Bye bye.